Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Ekologi Administrasi Publik dengan dosen pengampu Bapak Gori Seran DRS MSI. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Ainun Cahyanirum, yang kedua Siti Mardotilah, yang ketiga Siti Nadiatul Samsiah, yang keempat Rika Amalinda, dan yang terakhir ada Muhammad Tengku. Pengertian Dynamic Governance. Dynamic Governance merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah negara Singapura yang mampu membawa mereka menuju pada sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Sebagaimana tujuan pelayanan publik yang ingin dicapai oleh reformasi birokrasi Indonesia, maka konsep dynamic governance menjadi acuan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan konsep dan harapan masyarakat. Yaitu konsep dynamic governance. Konsep dynamic governance adalah bagaimana bekerja berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Sedang konsep operasional dari dynamic governance adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Elemen dan prinsip dynamic governance yaitu budaya organisasi pemerintah, integrity, incorruptibility, meritocracy, market, pragmatis, multirasialis, state activity, long term, relevant, growth, stability, prudent, slave release, kemampuan yang dinamis. Nah, kedua elemen pokok di atas ditopang oleh able people dan agile process serta dipengaruhi oleh future uncertainties dan external practice. Nah, prinsip ini menyangkut 3 dinamis governance atau disebut dengan 3T. Prinsip 3T yang pertama, thinking ahead, yaitu berpikir ke depan. Yang kedua, thinking again, mengkaji ulang. Yang ketiga, thinking across, belajar dari pengalaman negara atau organisasi lain. Nah, kebijakan yang diputuskan untuk diadopsi sebagai hasil proses thinking ahead, thinking again, thinking across, yaitu selanjutnya diimplementasikan sebagai semangat kepemerintahan yang dinamis atau dengan kata lain disebut juga dengan dynamic governance. Yang ketiga, implementasi dynamic governance. Implementasi dynamic governance oleh karena esensi dasar dari dynamic governance adalah perlunya melakukan perubahan. Untuk mengantisipasi perubahan yang cepat dan kadang tidak terantisipasi, maka konsep dynamic governance dapat diterapkan pada organisasi publik maupun privat. Keempat, yaitu faktor pendorong dynamic governance. Faktor pendukung penerapan konsep dynamic GIVS pada pemerintahan daerah tergantung banyak hal. Akselerasi perubahan juga dipengaruhi oleh banyak variabel. Beberapa kondisi faktor yang harus diperhatikan bagi penerapan konsep dynamic governance yaitu komitmen, pengisian jabatan, pragmatisme, kemampuan sumber daya, semangat tidak korup, berorientasi pasar, berorientasi jangka panjang, nasionalisme, disiplin, dan ikut turut serta. Baik, itulah materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Kesimpulannya, dynamic governance merupakan suatu konsep untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu pemerintahan atau organisasi agar tetap hidup atau survive. Menghadapi perubahan global yang cepat dan tidak menentu, organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya tidak boleh statis. Keberhasilan kebijakan, strategi, dan program berjalan masa lampau menjamin kesuksesan masa depan. Oleh karena itu, diperlukan semangat atau dinamika untuk selalu menyesuaikan kebijakan, strategi, dan program dengan perkembangan masa depan melalui thinking ahead, thinking again, and thinking across.
Itulah beberapa materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih telah menyaksikan video tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Universitas Juanda Bogor. Halo teman-teman, gabung yuk bersama kami di Universitas Juanda Bogor. Penerimaan mahasiswa baru dan pindahan di Universitas Juanda telah dibuka loh pendaftarannya dari tanggal 5 April hingga tanggal 6 Juni 2022. Informasi lebih lanjutnya kalian bisa lihat di Instagram Universitas Juanda ya. Ayo bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Kami tunggu loh kedatangan kalian.